Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Di sebuah desa tersembunyi sebuah sendang yang dikenal dengan nama Sendang Dimo. Sendang ini sudah lama menjadi tempat sakral bagi warga sekitar. Setiap malam bulan Suro, masyarakat setempat berbondong-bondong datang ke sendang untuk melakukan ritual ngubah gaman, mencuci senjata, pegangan pusaka, atau benda-benda keramat. Tradisi ini dipercaya membawa keberkahan dan melindungi pemiliknya dari mara bahaya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa sendang ini juga dihuni oleh sosok gaib penjaga, seorang kakek tua yang disebut Mbah Dimo. Malam itu, bulan Suro seperti biasa dipenuhi kesibukan ritual. Namun, Seno, seorang pemuda desa, terlambat bergabung karena harus menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu. Saat yang lain sudah selesai dan pulang ke rumah masing-masing, Seno memutuskan untuk pergi sendiri ke sendang. Ia membawa sabuk mori, benda yang digunakan dalam pencak silatnya, yang ingin dicuci untuk mendapatkan berkah. Ketika sampai di sendang, Seno bertemu seorang kakek tua yang sedang duduk di batu besar dekat pintu masuk sendang. Kakek itu terlihat sederhana, mengenakan pakaian tradisional dengan wajah penuh kerut tanda usia. Kakek itu menyapa Seno dengan suara lembut. "Arep nang ndi le?" "Mau ngambil air sedikit saja, Mbah, untuk mencuci sabuk mori," jawab Seno sopan. Mbah Dimo mengangguk pelan sambil berkata, "Yo le, hati-hati yo." Seno turun ke sendang melewati anak tangga yang curam dan licin karena lumut. Dengan hati-hati, ia mengisi ember kecilnya dengan air sendang yang jernih. Setelah selesai, Seno mulai naik kembali ke atas dengan membawa ember itu. Namun, di tengah jalan, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia melangkah menaiki tangga, kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan atau menghalangi. Tubuhnya seolah kehilangan seimbangan, dan ia pun terjatuh. Ember yang dibawanya terpental, tetapi anehnya, air di dalam ember tidak tumpah sedikit pun, meskipun ember itu terguling-guling. Seno mencoba lagi untuk naik, namun hal yang sama terjadi. Kali ini, ia merasa ada tarikan kuat di pergelangan kakinya, membuatnya terjatuh untuk kedua kalinya. Nafasnya mulai memburu, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keheningan malam, Seno tiba-tiba teringat ucapan kakek tua tadi. Ia ingat bahwa ia hanya meminta air sedikit, tetapi embernya ternyata terisi penuh. Seno berpikir sejenak, lalu mengambil ember itu dan mengurangi sebagian airnya hingga hanya setengah penuh. Dengan hati-hati, ia mencoba menaiki tangga lagi. Kali ini tidak ada lagi hambatan. Ia berhasil mencapai atas. Ketika ia melihat ke arah batu besar di mana kakek tua tadi duduk, sosok itu sudah menghilang entah kemana. Sesampainya di rumah, Seno segera menemui ibunya. Raut wajahnya masih terlihat kebingungan setelah kejadian di sendang. Ia menceritakan semua yang dialaminya dengan nada penuh kegelisahan. "Mbok, aku tadi pas arep njupuk banyu, ketemu mbah tuwek nang arep sendang," kata Seno. "Terus pas aku njupuk banyu arep munggah, tak go mulih, sikilku koyo enek sing nahan sampai aku tiba." Ibunya yang sedang menyiapkan wedang di dapur berhenti sejenak mendengarkan cerita Seno. Dengan tenang, ia bertanya, "Lah ngomongmu nang bae banyumu njupuk sithik opo akeh le?" "Sithik, Mbok. Tapi pas aku njupuk banyune akeh. Terus bar banyune tak kurangi kari setengah, aku ora enek kejadian apa-apa maneh, Mbok." Ibunya tersenyum kecil sambil berkata, "Ya kuwi le, mbah-mbah sing ketemu awakmu kuwi mesti Mbah Dimo, sing nunggu sendang kuwi, njalukmu kan saithik. Makane kudu njupuk sithik."
Seno mengangguk, meskipun hatinya masih bertanya-tanya. Tak kira mbah-mbah kuwi wong sing omahe ngarep sendang, mbok. Ibunya menggeleng. Uduk le, kuwi duduk Mbah Sinem sing omahe ngarep sendang. Mbah Dimo kuwi penjaga gaib sendang. Sing ketemu awakmu kuwi duduk wong biasa. Sambil menghela napas, Seno berkata, "Ya wis mbok, tak del ember sik. Yo le, gek bar kuwi ndang turu, wis wengi. Awakmu kesel." Seno membawa ember berisi air sendang ke belakang rumah. Ia menaruh ember itu di lantai dekat pintu dapur. Namun, saat menaruh ember, ia terkejut luar biasa. Di dalam ember itu ada seekor ikan kecil yang sebelumnya tidak ia lihat di sendang. Yang lebih mengagetkan, ikan itu berkedip seperti manusia. Seno tertegun sejenak, lalu berteriak memanggil ibunya. "Mbok, mbok, mbok, iki ada ikan yang emberku." Terus ikannya iso berkedip. Ibunya yang sedang di dapur buru-buru keluar. "Mosok to le?" tanyanya setengah tidak percaya. "Kalau nggak percaya, ayo mbok delok dewi." Ibunya mendekat dan melihat ke dalam ember. Benar saja, ikan kecil itu ada di dalam ember dan matanya berkedip perlahan seperti sedang memandang mereka. Ibunya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Yo le, iki mesti ikan peliharaane sendang Mbah Dimo. Ora usah khawatir, nanti tak dijupuk sing duwe dhewe." Seno hanya mengangguk meski masih bingung. Ia mengikuti saran ibunya untuk tidak mengusik ikan itu. Ia menutup ember dengan kain tipis dan pergi tidur. Keesokan paginya, rasa penasaran membuat Seno langsung menuju ember begitu ia bangun. Namun, alangkah terkejutnya, ia ketika mendapati ember itu kosong. Ikan kecil yang semalam ada di dalamnya telah menghilang tanpa jejak. Air di dalam ember juga tetap jernih, tidak berkurang sedikit pun. Seno segera memanggil ibunya. "Mbok, iwake ilang." Ibunya hanya tersenyum bijak sambil menjawab, "Ya wis le, Mbah Dimo mesti wis njupuk peliharaane dhewe. Kuwi tanda yen awakmu wis diparingi pangapura karo sing nunggu sendang." Tidak hanya kisah Seno yang menjadi buah bibir di desa sekitar Sendang Dimo. Sendang Keramat itu juga menyimpan cerita-cerita mistis lainnya yang tak kalah menggetarkan. Salah satu kisah paling terkenal adalah pementasan wayang kulit gaib yang konon digelar di Sendang pada malam-malam tertentu. Cerita bermula dari beberapa warga desa lain yang bercerita bahwa mereka melihat sebuah pagelaran wayang kulit di Sendang Dimo pada suatu malam. Mereka menggambarkan pertunjukan itu begitu megah, lengkap dengan kelir atau layar, blencong, lampu minyak untuk penerangan, dan suara gamelan yang merdu mengiringi dalang yang memukau. Tidak hanya itu, beberapa warga mengaku mendengar tembang Jawa yang indah, seolah-olah pagelaran tersebut sedang mempersembahkan cerita apik Ramayana atau Mahabharata. Namun, yang membuat cerita ini semakin aneh adalah warga yang tinggal di sekitar Sendang Dimo tidak melihat atau mendengar apapun pada malam yang sama. Tidak ada tanda-tanda pagelaran, tidak ada suara gamelan, apalagi keramaian yang biasanya menyertai pertunjukan wayang kulit. "Kowe ora weruh pagelaran wayang apa?" tanya seorang warga desa lain kepada salah satu penduduk dekat Sendang. "Ora, wong aku bengi kuwi mung krungu sepi, ora ana apa-apa," jawabnya bingung. Seorang pria bernama Pak Minto yang berasal dari desa tetangga mengaku ia secara tak sengaja melihat pagelaran tersebut saat melintasi Sendang sepulang dari pasar malam. Ia menceritakan bahwa suasana di sekitar Sendang begitu terang benderang, dengan banyak orang berkumpul di sana.
Ia bahkan mendengar suara dalang membawakan cerita tentang perang Baratayuda. Aku kaget, kok ana wayang ing Sendang. Wong panggonane biasane peteng lan sepi, cerita Pak Minto kepada warga desa Sendang. Namun, ketika pagi harinya ia datang ke Sendang untuk memastikan tempat itu terlihat seperti biasa, sunyi, bersih, dan tanpa jejak keramaian. Tidak ada kelir, blencong, atau sisa-sisa peralatan wayang kulit. Hal ini membuat Pak Minto yakin bahwa pagelaran yang ia lihat bukanlah pagelaran biasa. Cerita ini akhirnya sampai ke telinga Mbah Warto, seorang tetua desa yang dikenal memahami sejarah dan mistisnya Sendang Dimo. Menurut Mbah Warto, apa yang dilihat oleh Pak Minto dan warga desa lain adalah pagelaran wayang gaib yang digelar oleh penghuni Sendang termasuk Mbah Dimo. Pagelaran kuwi dudu kanggo menungso biasa. Kuwi pagelaran kanggo jagat liyane, kanggo para lelembut sing ning Sendang, ujar Mbah Warto dengan nada pelan namun tegas. Mbah Warto menjelaskan bahwa Sendang itu memang tempat keramat yang dihuni oleh makhluk halus. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon atau bulan Suro, para penghuni gaib sering mengadakan acara di tempat itu. Pagelaran wayang kulit adalah salah satu bentuk persembahan atau hiburan bagi dunia mereka. Kenapa warga sekitar ora weruh? Kuwi amarga wong sing cedhak Sendang ora diijini weruh. Nanging wong liya sing kebetulan lewat utawa nduweni kaitan karo Sendang bisa wae diijini nyawang. Setelah berbagai kejadian mistis yang terjadi Sendang Dimo, warga desa sekitar semakin menyadari pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan dunia gaib yang dipercaya menjadi bagian tak terpisahkan dari Sendang Dimo. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur, setiap bulan Suro, warga desa mengadakan ritual selamatan bersih desa di Sendang Dimo. Di bulan Suro, di desa sekitar Sendang Dimo selalu dimulai dengan persiapan matang. Beberapa hari sebelumnya, warga bergotong royong membersihkan area Sendang. Dan beberapa sesepuh desa menyiapkan sesaji berupa makanan tradisional seperti tumpeng, jenang abang, ayam ingkung, buah-buahan, dan kembang setaman. Sesaji ini disusun rapi di atas tampa yang dihiasi daun pisang. Sesepuh desa, biasanya dipimpin oleh Mbah Warto, bertugas sebagai pembawa doa dalam upacara ritual selamatan bersih desa. Mbah Warto memimpin doa dengan suara khusyuk, meminta keselamatan dan keberkahan bagi seluruh warga desa. Mugi-mugi sedaya warga desa tansah pinaringan slamet, rejeki, lan rahayu.